Dapatkan informasi terupdate perdagangan dan investasi forex, saham, dan kripto hanya di channel Brother Tokro. Di video kali ini saya akan membahas indikator Awesome Oscillator. Bagaimana cara menggunakan indikator ini di market dan kombinasi indikator moving average untuk mendapatkan signal yang akurat. Jadi silakan simak video ini sampai habis. Nah, pertama, apa itu Awesome Oscillator? Awesome Oscillator adalah indikator momentum yang membantu trader mengidentifikasi tren dan mengidentifikasi potensi pembalikan arah tren. Ada 3 metode untuk mengetahui sinyal trading dengan Awesome Oscillator. Yang pertama adalah perpotongan garis nol, yang kedua divergensi, dan yang ketiga adalah momentum keberlanjutan. Nah, Awesome Oscillator ini memiliki beberapa kelemahan, di mana Awesome Oscillator ini bisa memberikan signal palsu dan keterlambatan untuk memberikan signal yang akurat. Untuk itu, di sini saya akan mengkombinasikan indikator Awesome Oscillator ini dengan Exponential Moving Average. Nah, di sini periodenya saya gunakan periode 15 dan periode 30. Nah, alasannya adalah Exponential Moving Average ini dengan periode 15 dan 30 bisa kita gunakan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Nah, di sini kita akan langsung mempraktekannya di MetaTrader 4, bagaimana cara menggunakan indikator Awesome Oscillator ini. Nah, di sini kita akan menambahkan Awesome Oscillator. Di sini kita klik Insert, lalu Indikator, lalu di sini ada Awesome Oscillator. Jadi di sini kita menggunakan pengaturan yang default aja. Jadi kita klik OK. Nah, di bagian bawah harga ini ada indikator Awesome Oscillator. Yang perlu kita perhatikan di indikator Awesome Oscillator ini adalah titik nolnya. Ya, di sini ada garis ya, titik nol. Di atas titik nol Awesome Oscillator ini menandakan harga sedang naik. Sedangkan ketika barnya berada di bawah titik nol, maka harga sedang turun. Jadi di sini kita sudah memasangnya. Sekarang bagaimana kita mengetahui sinyal trading menggunakan Awesome Oscillator ini? Jadi ada 3 metode. Yang pertama adalah perpotongan garis nol. Kalau kita lihat di sini ada perpotongan garis nol ya. Di sini kalau misalnya kita lihat Awesome Oscillator ini, bar histogramnya berada di bawah titik nol. Dan di sini melakukan perpotongan terhadap titik garis nol, dan bar histogramnya ini menjadi di atas titik nol ini, menandakan harga akan melakukan pembalikan arah. Terbukti di sini bahwa ketika harga sedang turun, ketika melakukan perpotongan garis nol, maka harga juga melakukan pembalikan arah atau membuat kenaikan harga. Nah, yang kedua adalah pola divergensi. Pola divergensi ini terjadi ketika harga membuat lower low, sedangkan Awesome Oscillator membuat higher low. Artinya kebalikan dari harganya ya. Nah, di sini bisa kita ambil contoh ketika harga melakukan lower low. Nah, sedangkan Awesome Oscillatornya membuat higher low. Artinya bahwa harga menandakan pelemahan tren. Di mana di sini tren turun, maka ketika terjadi pelemahan tren, maka akan menjadi tren naik. Dan ternyata di sini melakukan pembalikan arah, yaitu menjadi tren bullish. Nah, artinya di sini kita bisa melakukan open buy. Tapi nanti kita akan bahasnya lebih dalam lagi menggunakan moving average. Yang ketiga adalah metode momentum keberlanjutan, di mana harga membuat higher high dan higher low, dan indikator Awesome Oscillatornya bergerak konsisten di atas titik nol, menandakan bahwa pergerakan market sedang dalam trend bullish. Artinya kita bisa mencari momentum ini untuk melakukan buy, di mana momentum pergerakannya adalah pergerakan bullish. Kita bisa mencari momentum buy di sini. Nah, sebaliknya jika harga membuat higher high dan lower high, dan indikator Awesome Oscillatornya membuat lower low, maka kita bisa mencari momentum untuk melakukan sell. Karena di sini trennya sedang dalam tren turun. Nah, dari catatan yang saya lihat, banyak sekali Awesome Oscillator ini memberikan signal yang palsu dan memberikan signal yang terlambat. Jadi untuk menghindari signal yang palsu itu, maka di sini saya menggunakan indikator Exponential Moving Average. Nah, di sini kita tambahkan, kita klik Insert, lalu Indikator, lalu Moving Average. Nah, di sini kita menggunakan metode eksponensial ya. Yang pertama adalah periode 15 dengan warna, kita menggunakan warna biru. Lalu yang kedua adalah periode 30
metode eksponensial, dan kita menggunakan di sini warna merah. Nah, di sini kita sudah memasang dua indikator moving average. Yang pertama adalah periode 15 dan periode 30. Nah, bagaimana strategi trading dengan menggunakan awesome oscillator ini dan indikator moving average? Nah, yang pertama, kita harus menggunakan salah satu metode dari yang ketiga metode untuk mengetahui signal awesome oscillator ini tadi. Yang pertama, kita bisa menemukan di sini bahwa adanya perpotongan garis titik nol. Yang kedua, bahwa indikator moving average periode 15 dan 30 membuat perpotongan. Di area ini kita bisa lihat adanya perpotongan. Itu maka kita bisa open posisi buy di sini, di mana harga melakukan retest terhadap moving average periode 15. Jadi selama indikator moving average ini belum ditembus, maka kita masih berpeluang untuk melakukan open buy. Ditambah tadi bahwa adanya momentum keberlanjutan di sini. Kita bisa lihat bahwa bar histogram ini konsisten berada di atas titik nol, ya, di indikator awesome oscillator. Demikian juga kita lihat harganya membuat higher high dan higher low dan konsisten berada di atas indikator moving average baik periode 15 maupun periode 30. Nah, strategi yang kedua adalah pola divergensi ataupun konvergensi, ya, di mana harga membuat lower low, sedangkan indikator awesome oscillatornya membuat higher low. Artinya kebalikan seperti metode yang kedua tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini juga terjadi perpotongan garis nol. Lalu yang ketiga, adanya perpotongan exponential moving average periode 15 dan 30 di sini. Maka di area ini kita bisa melakukan open posisi buy, ya, di mana kita bisa meletakkan stop loss-nya di sini, support terdekatnya, dan untuk take profit-nya kita bisa ambil di sini, di resisten terdekatnya. Nah, metode yang ketiga kita bisa menandai di sini adanya perpotongan indikator awesome oscillator, di mana indikator awesome oscillator membuat perpotongan di titik nolnya, ya. Jadi kita bisa lihat juga adanya perpotongan exponential moving average periode 15 dan 30 di sini. Kita tunggu ketika harga membuat retest terhadap periode 15 maupun periode 30, maka di area ini kita bisa melakukan open posisi buy. Nah, cara lain bagaimana kita memanfaatkan indikator awesome oscillator ini, di mana adanya perpotongan titik garis nol dan indikator moving average melakukan perpotongan periode 15 dan periode 30. Di mana di sini kita bisa lihat adanya perpotongan indikator awesome oscillator yaitu titik nol melakukan perpotongan dari di bawah titik nol menjadi di atas titik nol. Lalu yang kedua kita bisa lihat bahwa indikator moving average melakukan perpotongan yaitu periode 15 dan periode 30. Nah, yang perlu kita lakukan di sini ketika terjadi perpotongan, kita harus menunggu retest, ya, harga melakukan kenaikan lalu retest di periode 15 ataupun periode 30, maka di area itu kita bisa melakukan open posisi buy. Nah, untuk stop loss-nya kita bisa taruh di area support terdekatnya. Nah, untuk take profit-nya kita bisa ambil di area resisten terdekatnya. Nah, seperti yang tadi, di sini kita lihat adanya perpotongan titik garis nol, ya. Dari awesome oscillator berada di atas titik nol, lalu melakukan perpotongan dan berada di bawah titik nol. Lalu moving average melakukan perpotongan periode 15 dan periode 30 di sini. Lalu yang perlu kita lakukan adalah menunggu ketika harga melakukan retest terhadap indikator moving average eksponensial periode 15 ataupun periode 30. Jadi di area ini kita bisa melakukan sell, ya, dengan syarat bahwa bar histogram indikator awesome oscillator tetap berada di bawah titik nol. Nah, kesimpulan daripada video ini bahwa indikator awesome oscillator sering membuat signal yang palsu, maka di sini saya mengkombinasikan dengan indikator moving average agar kita tidak mengalami hal tersebut sehingga kita dapat mendapatkan signal yang akurat. Nah, yang perlu saya ingatkan juga teman-teman bisa melakukan retest terhadap indikator ini atau strategi trading ini, atau mengkombinasikan dengan indikator yang sudah teman-teman pelajari. Nah, itu saja dari saya. Sekian dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam profit.